Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Guru harap kalian tetap sehat dan tetap rajin belajar dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan membahas permainan membuat kelompok, pengamalan sila ketiga Pancasila, kalimat perintah dan manfaatnya. Langsung saja, kita akan membahas tentang permainan membuat kelompok. Amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar tentang permainan membuat kelompok. Sebelum melakukan permainan ini atau sebelum kita melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Karena pemanasan sangat penting untuk tubuh kita. Kalau kita tidak melakukan pemanasan, kita akan terjadi cedera. Dan itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang cara dan aturan permainan membuat kelompok. Yang pertama yaitu bentuklah formasi lingkaran. Dengarkan atau perhatikan jumlah peluit yang ditiupkan oleh gurumu. Bentuklah kelompok dengan temanmu sesuai jumlah peluit yang dibunyikan. Kemudian begitu peluit berbunyi, kalian harus segera berlari membentuk kelompok. Yang tidak mendapat kelompok diberi sanksi, menyanyi, menari, atau bercerita. Nah, ini adalah cara atau aturan permainan membuat kelompok. Dalam sebuah permainan, pasti kalian bertengkar atau berselisih paham dengan teman. Ini adalah hal yang biasa. Tetapi, ketika kalian bertengkar dengan teman, kalian harus segera meminta maaf satu sama lain. Mengapa begitu? Saling memaafkan adalah salah satu sikap yang dapat menjaga kerukunan antar teman. Dan ini juga adalah cara yang baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Masih ingat gimana bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyinya yaitu Persatuan Indonesia dan disimbolkan oleh lambang pohon beringin. Contoh pengamalan sila ketiga yang pertama yaitu menjaga peraturan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Yang ketiga, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda bangsa. Ini adalah 3 contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus kita perhatikan setelah berolahraga. Sebelum berolahraga kita melakukan pemanasan, dan setelah olahraga kita juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu melakukan pendinginan setelah berolahraga. Yang kedua, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh kita. Yang ketiga, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. 3 kalimat ini adalah contoh kalimat perintah. Dan 3 kalimat perintah ini mempunyai manfaat atau tujuannya masing-masing. Yang pertama yaitu kita harus melakukan pendinginan setelah olahraga. Tujuannya atau manfaatnya agar tubuh kita kembali normal setelah berolahraga. Yang kedua, kita minum air putih setelah berolahraga. Manfaatnya agar dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah berolahraga. Dan yang ketiga, kita harus mengganti pakaian setelah olahraga. Tujuannya atau manfaatnya agar badan kita tetap bersih dan tidak berbau keringat. Nah, ini adalah manfaat kalimat perintah di atas.
Tugas pembelajaran 5 ini yaitu buatlah kalimat perintah, kemudian peragakan di depan kelas. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan ke pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini kita akan membahas tentang pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Yang kedua tentang pengurangan, dan yang ketiga tentang ciri-ciri kalimat perintah. Pembahasan pertama yaitu contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini disimbolkan dengan kepala banteng. Contoh pengamalannya yaitu yang pertama, musyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Yang kedua, kebebasan berpendapat dalam bermusyawarah. Dari contoh ini adalah ciri atau pengamalan kita untuk selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Masih ingat bunyi sila kelima yang disimbolkan oleh padi dan kapas? Ya, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan yang pertama yaitu pembagian petugas piket dilakukan secara adil. Yang kedua, bekerja sama dan bergotong royong membersihkan sekolah. Dua contoh ini merupakan contoh hidup rukun di sekolah yang dapat memupuk persatuan dan kesatuan antar sesama. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Pada pembelajaran sebelumnya sudah diterangkan tentang pengurangan dengan dua cara, yaitu cara pendek dan cara panjang. Perhatikan soal berikut. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara panjang dan pendek. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dengan cara panjang. Dengan cara panjang ini kita harus memilahkan atau memisahkan angka sesuai dengan bilangannya, sesuai nilai tempatnya, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang kita lakukan pertama yaitu kita kurangkan satuannya terlebih dahulu. Jika satuan ini angka 5 tidak bisa dikurangi angka 9, maka meminjam pada 1 puluhan atau 10 agar bisa dikurangi menjadi 15 dikurangi 9 sama dengan 6. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Karena di tempat ratusan tidak ada pengurangnya, jadi angka tetap yaitu 200. Jadi total jumlah atau hasil pengurangan dari 275 dikurangi 339 adalah 236. Ini adalah cara panjang. Sedangkan yang kedua yaitu cara pendek. Kalian bisa langsung menguranginya tanpa harus memisahkan dengan atau sesuai dengan nilai tempatnya. Ya bukan? Guru yakin kalian sudah bisa. Berikutnya kita perhatikan syair lagu sebelum kita makan cikaan Pak Kasur ini. Guru bacakan ya. Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Perhatikan syair lagu tersebut. Pada baris kedua terdapat kalimat
cuci tanganmu dulu. Ini adalah salah satu contoh kalimat perintah yang mempunyai tujuan, yaitu menyuruh kita untuk mencuci tangan sebelum kita makan. Selanjutnya, guru akan menerangkan tentang ciri-ciri kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama yaitu kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru. Yang kedua, di akhir kalimat diberi akhiran lah. Sekarang Bu Guru kasih contoh. Perhatikan gambar berikut. Kalimat perintah dari gambar berikut yaitu, hapuslah papan tulis ini nak. Di awal kalimat ada kata lah yang menunjukkan bahwa ini adalah kalimat perintah. Sedangkan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda seru. Ini berarti contoh kalimat perintah. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas pada pembelajaran 6 ini, yaitu carilah lagu anak atau cerita anak yang memuat kalimat perintah dan diskusikan mengenai manfaat perintah yang terdapat pada lagu atau cerita tersebut. Jika kalian kurang paham, kalian bisa minta bantuan orang tua kalian. Dari pembelajaran 5 dan 6 tadi, guru akan memberikan ringkasan apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu kegiatan bermain mencari kelompok. Dalam kegiatan bermain mencari kelompok ini membutuhkan konsentrasi dan kekompakan kita dalam bermain. Yang kedua, contoh kalimat perintah dan ciri-cirinya. Dan yang ketiga, pengurangan dengan cara panjang dan pendek. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga tentang persatuan. Pengamalan sila keempat tentang musyawarah. Dan yang terakhir, pengamalan sila kelima tentang kerjasama. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Bu Guru harap kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.